Mari berhenti sejenak dari segala aktivitas yang sedang Bapak dan Ibu lakukan, dan mari kita renungkan satu kenyataan pahit yang seringkali datang, menyambar tanpa permisi dalam hidup kita. Pernahkah Bapak dan Ibu membayangkan bagaimana rasanya bangun di suatu pagi yang cerah, namun tiba-tiba separuh tubuh Bapak dan Ibu tidak bisa digerakkan sama sekali, seolah-olah ada beban ribuan kilogram yang menindihnya. Bayangan tentang mulut yang tiba-tiba mencong air liur yang menetes tanpa bisa dikendalikan, dan kalimat yang ingin diucapkan hanya keluar sebagai gumaman tidak jelas, adalah mimpi buruk yang paling ditakuti oleh setiap orang di masa tuanya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa serangan stroke yang melumpuhkan itu bermula dari tanda-tanda kecil yang kita abaikan setiap hari, seperti rasa kesemutan yang tidak kunjung hilang di ujung jari tangan, atau rasa berat di tengkuk yang kita anggap hanya salah bantal. Atau mungkin Bapak dan Ibu sering merasa pusing berputar yang datang tiba-tiba saat bangun tidur dan menganggapnya hanya karena faktor usia atau tekanan darah yang sedikit naik, padahal itu adalah jeritan minta tolong dari otak yang sedang kekurangan oksigen. Tanda-tanda ini adalah sinyal bahaya bahwa pembuluh darah di otak sedang mengalami penyumbatan atau bahkan perdarahan yang siap meledak kapan saja. Ketakutan akan menjadi beban bagi anak cucu di masa depan, seringkali lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik. Akibat stroke itu sendiri membuat hati menjadi gundah gulana setiap kali melihat wajah orang-orang tercinta. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar cerita tetangga atau kerabat yang dulunya gagah perkasa, tiba-tiba harus menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda, bergantung sepenuhnya pada bantuan orang lain, hanya untuk mandi atau makan. Rasa tidak berdaya ini seringkali mematahkan semangat hidup dan membuat penderita stroke merasa putus asa seolah hidup sudah tidak ada artinya lagi. Sebagai seorang dokter spesialis yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun sisa hidup saya untuk merawat dan mendampingi kesehatan para lansia di seluruh penjuru negeri saya, seringkali merasa hati saya teriris melihat pasien pasca stroke yang datang dengan tatapan kosong. Mereka datang dengan tubuh yang kaku, tangan yang mengepal keras, tidak bisa dibuka, dan kaki yang diseret saat berjalan dengan susah payah. Saya Dr. Irfan Ali, hadir di sini dengan niat yang tulus dan sepenuh hati untuk membagikan sebuah rahasia dapur dan terapi pijat sederhana, namun memiliki kekuatan pemulihan saraf yang luar biasa, yang mungkin selama ini hanya Bapak dan Ibu anggap sebagai bumbu masak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang penuh kedamaian dan selamat datang kembali di Rumah Sehat Kita bersama channel Kebanggaan Keluarga Indonesia. Sobat sehat penyakit dalam, saya sangat bersyukur yang tiada terhingga kepada Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari yang indah ini kita masih diberikan nikmat napas nikmat, kesempatan, dan nikmat akal sehat untuk terus belajar memperbaiki diri demi masa tua yang berkualitas dan jauh dari kelumpuhan. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini yang meluangkan waktu berharga untuk menyimak video ini adalah bukti nyata bahwa api semangat untuk pulih dari stroke dan mencegahnya datang kembali masih berkobar menyala terang benderang di dalam jiwa Bapak dan Ibu. Sebelum saya membongkar secara detail bumbu dapur beraroma khas apa yang saya maksud dan titik pijat mana yang bisa membangkitkan saraf mati saya, memohon dengan sangat hormat rendah hati dan penuh kasih sayang agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu bukan sekadar tombol biasa di layar kaca, melainkan sebagai ikrar atau janji Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam gerakan Lansia Sehat Indonesia yang saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu terhubung dengan saya dan tidak akan tertinggal satupun informasi kesehatan vital yang bisa menyelamatkan nyawa keluarga tercinta. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat, positif, dan optimis hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi di kolom komentar di bawah video ini sebagai bentuk doa bersama yang menembus langit. Silakan tuliskan nama lengkap, asal kota atau daerah tempat tinggal,
dan kalimat. Saya siap pulih total dan hidup mandiri agar menjadi doa massal yang diamini oleh ribuan penonton lainnya yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Saya berjanji akan menyempatkan diri di sela-sela kesibukan praktik untuk membaca komentar Bapak dan Ibu satu persatu dan memberikan tanda hati sebagai bentuk dukungan moral, apresiasi dan rasa terima kasih saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini. Mari kita mulai pembahasan yang sangat penting dan mendalam ini dengan menyelami sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati dari salah satu pasien istimewa saya, yang bernama Bapak Herman, seorang pensiunan kepala gudang berusia 65 tahun yang dulunya sangat aktif. Pak Herman terserang stroke iskemik atau penyumbatan 6 bulan yang lalu yang membuat sisi tubuh sebelah kanannya lumpuh total dan bicaranya menjadi pelo, sulit dimengerti. Hari-hari Pak Herman yang biasanya diisi dengan kegiatan berkebun dan memancing berubah drastis menjadi hari-hari yang sunyi di dalam kamar, menatap langit-langit dengan perasaan hancur. Keluarga Pak Herman sudah membawanya berobat ke berbagai tempat, mulai dari rumah sakit besar hingga terapi alternatif. Namun kemajuan yang didapat sangat lambat, dan membuat Pak Herman semakin frustrasi dan sering marah-marah pada istrinya. Beliau merasa dirinya sudah menjadi barang rongsokan yang tidak berguna lagi, dan sering menolak untuk makan atau minum obat, karena merasa percuma. Dalam kondisi mental yang jatuh itulah, istri Pak Herman membawanya berkonsultasi dengan saya, bukan hanya untuk mengobati fisiknya, tetapi juga untuk membangkitkan kembali semangat hidupnya yang telah padam. Melihat kondisi Pak Herman yang tangan kanannya kaku, menekuk ke dalam, atau spastisitas, dan kakinya yang berat untuk dilangkahkan, saya teringat pada kombinasi terapi nutrisi dan stimulasi saraf yang sering saya anjurkan. Saya menyarankan Pak Herman untuk mulai rutin mengonsumsi air rendaman ketumbar atau Soriandrum sativum setiap pagi dan melakukan pijatan mandiri pada titik-titik saraf tertentu di ujung jari tangan dan kaki. Awalnya Pak Herman menolak dan meremehkan karena menurutnya bumbu dapur yang murah tidak mungkin bisa menyembuhkan penyakit seberat stroke yang sudah menghabiskan biaya jutaan rupiah. Namun berkat kesabaran istrinya yang telaten membuatkan ramuan tersebut dan memijatnya setiap hari perlahan-lahan, keajaiban mulai menampakkan dirinya pada tubuh Pak Herman. Pada minggu ketiga, Pak Herman mulai merasakan ada sensasi hangat yang menjalar di lengan kanannya yang lumpuh, dan beliau mulai bisa menggerakkan jari-jarinya sedikit demi sedikit. Kekakuan otot yang selama ini membuat tangannya mengepal keras mulai melunak, dan beliau bisa membuka telapak tangannya untuk memegang gelas, meskipun masih gemetar. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh perjuangan dan disiplin. Kini, Pak Herman sudah bisa berjalan sendiri tanpa tongkat, meskipun masih pelan, dan bicaranya sudah jauh lebih jelas, sehingga bisa berkomunikasi kembali dengan cucu-cucunya. Beliau menangis haru di hadapan saya, dan mengatakan bahwa ia tidak menyangka biji kecil bernama ketumbar dan pijatan sederhana itu bisa menjadi perantara Tuhan untuk mengembalikan hidupnya. Kisah Pak Herman ini adalah bukti nyata bahwa tidak ada kata terlambat untuk berikhtiar, dan alam telah menyediakan segalanya untuk kesembuhan kita. Untuk memahami secara mendalam mengapa ketumbar dan pijatan bisa menjadi penyelamat bagi penderita stroke, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan sistem saraf di tubuh Bapak dan Ibu seperti instalasi kabel listrik di sebuah rumah besar yang mengalirkan arus listrik ke lampu-lampu di setiap ruangan. Stroke ibarat kejadian korsleting listrik atau putusnya kabel utama akibat tertimpa pohon tumbang yang menyebabkan lampu-lampu di separuh rumah mati total dan menjadi gelap gulita. Meskipun kabel utamanya rusak, namun sebenarnya masih ada kabel-kabel cadangan atau jalur tikus yang bisa diaktifkan kembali jika kita tahu caranya. Ketumbar dalam hal ini bertindak sebagai teknisi pembersih yang membersihkan karat dan kotoran yang menghalangi aliran listrik di kabel-kabel tersebut. Kandungan linelul dan asam lemak sehat dalam ketumbar bekerja membersihkan plak kolesterol dan melancarkan aliran darah ke otak sehingga sel-sel saraf yang pingsan bisa mendapatkan oksigen kembali.
Sedangkan pijatan pada titik-titik saraf di ujung jari bertindak sebagai saklar pemicu yang kita tekan berulang-ulang untuk mencoba menyalakan kembali lampu yang mati tadi. Stimulasi pijatan mengirimkan sinyal listrik dari ujung tubuh ke otak, memaksa otak untuk membangun jalur koneksi baru, atau yang kita sebut sebagai neuroplastisitas. Jadi ketumbar memperbaiki jalannya dari dalam, sedangkan pijatan merangsang perbaikan dari luar keduanya, bekerja sama untuk menyalakan kembali lampu kehidupan di tubuh bapak dan ibu. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat kabel saraf kita putus dan pembuluh darah kita tersumbat tanpa kita sadari selama bertahun-tahun hidup di dunia ini? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan adalah konsumsi makanan yang digoreng dengan minyak jelantah atau minyak yang sudah dipakai berulang kali hingga hitam. Minyak jahat ini mengandung lemak trans yang akan menempel di dinding pembuluh darah otak dan mengeras, seperti kerak kapur yang mempersempit jalan darah. Bahaya kedua yang sering luput dari perhatian kita dan dianggap remeh adalah kebiasaan marah-marah atau memendam stres yang berlebihan dalam hati. Saat kita marah, tekanan darah akan melonjak drastis dalam hitungan detik dan menghantam dinding pembuluh darah di otak dengan kekuatan penuh. Jika pembuluh darah itu sudah rapuh, maka hantaman tekanan darah tinggi ini bisa membuatnya pecah dan terjadilah stroke, perdarahan yang sangat mematikan. Poin bahaya yang ketiga adalah kurangnya aktivitas fisik atau malas bergerak yang membuat aliran darah menjadi lambat dan kental seperti lumpur. Banyak lansia yang menghabiskan waktunya hanya dengan duduk menonton TV atau tiduran seharian, sehingga darah cenderung menggumpal dan menyumbat pembuluh darah kecil. Gerakan tubuh adalah pompa alami yang membantu jantung mengalirkan darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak bagian yang paling tinggi. Bahaya keempat yang juga sangat krusial adalah konsumsi gula dan tepung yang berlebihan, yang seringkali tidak disadari karena bersembunyi di dalam makanan sehari-hari. Gula yang tinggi akan merusak lapisan dalam pembuluh darah dan membuatnya menjadi kasar, sehingga kolesterol mudah menempel dan menumpuk. Stroke seringkali merupakan komplikasi dari diabetes yang tidak terkontrol selama bertahun-tahun tanpa gejala yang nyata. Setelah kita menyadari betapa banyaknya musuh yang mengintai kesehatan otak kita, kabar gembiranya adalah ada solusi yang sangat mudah, murah, dan bisa diterapkan mulai besok pagi. Solusi ini adalah resep air ketumbar pemulih saraf yang telah saya formulasikan khusus untuk pasien-pasien saya dan terbukti memberikan hasil yang menakjubkan dalam pemulihan stroke. Ketumbar yang kita gunakan haruslah ketumbar asli yang warnanya agak kecoklatan, bukan ketumbar pemutih yang warnanya kuning terang karena sudah dicuci bahan kimia. Langkah pertama dalam metode ini adalah memilih biji ketumbar yang berkualitas baik. Pastikan bijinya utuh kering dan beraroma khas yang kuat saat diremas. Ambil 2 sendok makan biji ketumbar, lalu cuci bersih di bawah air mengalir menggunakan saringan untuk menghilangkan debu yang menempel. Sangat disarankan untuk menyangrai atau menggongseng ketumbar tersebut sebentar di atas wajan tanpa minyak dengan api kecil hanya sampai tercium aroma wangi. Jangan sampai gosong. Langkah kedua, siapkan 1 gelas besar air panas yang baru mendidih sekitar 250 ml. Masukkan ketumbar yang sudah disangrai tadi ke dalam gelas, lalu seduh dengan air panas tersebut. Tutup gelas rapat-rapat agar minyak atsiri yang mudah menguap tetap terperangkap di dalam gelas dan larut ke dalam air. Langkah ketiga, biarkan seduhan ketumbar tersebut selama minimal 15-20 menit hingga airnya berubah warna menjadi kuning kecoklatan dan suhunya turun menjadi hangat kuku. Proses perendaman ini penting untuk mengekstraksi zat aktif seperti siniol dan borneol yang bermanfaat untuk melancarkan sirkulasi darah. Setelah hangat saring airnya dan buang ampas bijinya. Langkah keempat. Dan ini adalah tambahan yang sangat baik. Bapak dan Ibu bisa menambahkan 1 sendok teh madu murni ke dalam air ketumbar tersebut untuk menambah energi dan rasa yang lebih enak. Aduk rata dan minumlah ramuan ini selagi hangat di pagi hari
saat perut masih kosong sebelum sarapan. Rasanya sangat khas, hangat di tenggorokan dan menenangkan di perut. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk meminum air rebusan ketumbar ini 1 gelas setiap hari secara rutin selama minimal 1 bulan penuh untuk melihat perbedaannya. Konsistensi adalah kunci dari keberhasilan terapi herbal ini karena perbaikan saraf membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jangan berharap hasil instan dalam 1 malam. Namun nikmatilah proses pemulihan yang terjadi hari demi hari. Selain minum air ketumbar, terapi kedua yang wajib dilakukan adalah pijat titik saraf mandiri yang bisa Bapak dan Ibu lakukan sendiri atau dibantu oleh keluarga. Titik pertama yang harus dipijat adalah ujung-ujung jari tangan dan kaki, baik yang lumpuh maupun yang sehat. Ujung jari adalah pusat saraf tepi yang terhubung langsung ke otak. Menekan ujung jari dengan kuat akan mengirimkan sinyal kejut ke otak untuk bangun. Caranya adalah dengan menjepit ujung kuku jari tangan satu persatu, menggunakan ibu jari dan telunjuk tangan lainnya, lalu tekan. Tekan dengan ritme seperti memompa selama 1 menit untuk setiap jari. Lakukan hal yang sama pada jari-jari kaki, meskipun bagian tersebut mati rasa, tetaplah lakukan pijatan karena tujuannya adalah merangsang saraf. Banyak pasien saya yang merasakan kesemutan atau aliran listrik kecil saat melakukan pijatan ini yang menandakan saraf mulai merespon. Titik kedua yang sangat penting adalah area telapak tangan, tepat di gundukan daging di bawah ibu jari yang disebut sinar. Pijat area ini dengan gerakan memutar yang kuat karena area ini terhubung dengan fungsi motorik tangan dan lengan. Seringkali penderita stroke mengalami kekakuan pada ibu jari yang melipat ke dalam memijat. Area ini akan membantu melenturkan otot tersebut. Titik ketiga adalah area di belakang telinga, tepat di cekungan bawah tulang tengkorak. Pijat lembut area ini dengan gerakan memutar untuk melancarkan aliran darah ke otak dan mengurangi pusing atau vertigo yang sering dialami pasien stroke. Lakukan dengan hati-hati dan jangan menekan terlalu keras, karena di sana terdapat banyak pembuluh darah penting. Sebelum Bapak dan Ibu mulai memijat titik-titik saraf tersebut, ada 1 tips rahasia tambahan agar hasilnya jauh lebih maksimal, yaitu rendamlah terlebih dahulu tangan dan kaki yang lumpuh di dalam baskom berisi air hangat yang dicampur segenggam garam kasar selama 10-15 menit. Hawa hangat dari air akan membuka pori-pori pembuluh darah dan melenturkan otot-otot yang kaku atau spastis, sehingga saat Bapak dan Ibu mulai memijat titik sarafnya, sinyal rangsangan tersebut akan lebih mudah menembus, masuk ke dalam jaringan, dan diterima oleh otak tanpa terhalang oleh kekakuan otot yang keras. Selain itu, saat melakukan pijatan, jangan biarkan pikiran Bapak dan Ibu kosong atau melamun, melainkan ajaklah anggota tubuh yang sakit itu berbicara. Dari hati ke hati, seolah-olah mereka adalah teman lama yang sedang tertidur pulas. Katakan dengan penuh keyakinan pada tangan atau kaki Bapak dan Ibu, "Ayo bangun, kita bergerak lagi. Kamu kuat," sambil membayangkan di dalam pikiran bahwa tangan tersebut sedang bergerak menggenggam atau kaki sedang melangkah tegap. Koneksi batin yang kuat antara niat pikiran dan sentuhan fisik inilah yang akan mempercepat proses neuroplastisitas atau pembentukan jalur saraf baru di otak untuk menggantikan jaringan yang rusak akibat stroke. Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan bertanya, "Dok, apa hubungannya pijat jari dengan otak? Kok rasanya jauh sekali?" Salah satunya adalah Pak Herman yang tadi saya ceritakan. Namun setelah rutin melakukannya, beliau merasakan sensasi hangat yang menjalar dari tangan ke bahu. Itu adalah tanda bahwa sirkulasi darah mulai lancar dan jalur saraf yang tertidur mulai aktif kembali. Selain ampuh untuk pemulihan stroke, rutin mengonsumsi air ketumbar dan pijat, saraf ini juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang sangat berharga bagi lansia. Manfaat pertama adalah menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi yang merupakan penyebab utama stroke. Ketumbar memiliki sifat diuretik alami yang membantu membuang kelebihan garam dari tubuh, sehingga tensi menjadi lebih stabil. Manfaat kedua adalah menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah,
dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL, pembuluh darah yang bersih dari plak kolesterol, akan membuat risiko serangan stroke berulang menjadi sangat kecil. Bapak dan Ibu akan merasa napas lebih lega, dan dada tidak terasa berat lagi. Manfaat ketiga adalah mengatasi masalah pencernaan, seperti perut kembung begah dan sembelit, yang sering dialami oleh pasien stroke karena kurang gerak. Ketumbar membantu meningkatkan produksi enzim pencernaan, sehingga makanan bisa dicerna dengan baik dan buang air besar menjadi lancar. Perut yang nyaman akan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Manfaat keempat adalah meredakan nyeri sendi dan peradangan di seluruh tubuh karena sifat antiinflamasi dari ketumbar. Pasien stroke sering mengalami nyeri bahu atau nyeri pinggang akibat posisi tidur yang lama. Meminum air ketumbar akan membantu mengurangi rasa sakit tersebut secara alami. Bapak dan Ibu akan merasa tubuh lebih ringan saat latihan berjalan. Manfaat kelima adalah meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi kecemasan. Aroma ketumbar yang menenangkan memiliki efek sedatif ringan yang membantu merilekskan pikiran yang tegang. Tidur yang berkualitas sangat penting bagi pemulihan otak pasca stroke, karena saat tidurlah otak melakukan perbaikan sel-sel yang rusak. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab dan memegang prinsip kehati-hatian, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan bagi kondisi tertentu agar Bapak dan Ibu tetap aman. Peringatan pertama bagi Bapak dan Ibu yang memiliki tekanan darah rendah atau hipotensi, sebaiknya berhati-hati dalam mengonsumsi air ketumbar, karena efek penurun darahnya cukup kuat. Pantau tekanan darah secara rutin. Dan jika merasa pusing berkunang, kurangi dosisnya menjadi 2 hari sekali. Peringatan kedua bagi Bapak dan Ibu yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter seperti warfarin atau aspilet, mohon konsultasikan dulu sebelum minum rutin. Ketumbar juga memiliki efek melancarkan darah, sehingga dikhawatirkan terjadi efek ganda yang memicu pendarahan. Beri jeda waktu minimal 2 jam antara minum obat dokter dan minum air ketumbar. Peringatan ketiga bagi penderita gangguan ginjal yang harus membatasi asupan kalium, sebaiknya konsultasikan dengan dokter karena ketumbar mengandung mineral yang cukup tinggi. Selalu utamakan keselamatan dan sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Peringatan keempat, jangan gunakan ketumbar bubuk instan yang dijual dalam kemasan sachet untuk bumbu masak, karena seringkali sudah dicampur dengan tepung atau pengawet. Gunakanlah selalu biji ketumbar utuh yang Bapak dan Ibu proses sendiri di rumah untuk menjamin kemurnian dan khasiatnya. Kesehatan Bapak dan Ibu terlalu berharga untuk dipertaruhkan dengan bahan yang tidak jelas. Selain meminum ramuan dan pijat, saya juga menyarankan Bapak dan Ibu untuk tetap melatih gerak tubuh setiap hari, meskipun hanya gerakan kecil. Latihlah tangan yang lumpuh untuk memegang bola tenis, atau meremas spons cuci piring. Latihlah kaki untuk menapak dan melangkah, meskipun harus dibantu. Otak kita bersifat plastis, artinya ia bisa belajar kembali jika terus dilatih. Jaga pola makan dengan ketat, kurangi garam, gula, dan lemak jenuh, perbanyak makan sayuran hijau, buah-buahan, dan ikan laut yang kaya omega 3, untuk nutrisi otak. Hindari rokok dan asap rokok karena nikotin akan menyempitkan pembuluh darah dan menghambat proses pemulihan. Dukungan keluarga juga sangat penting dalam proses penyembuhan ini. Sampaikan kepada anak atau pasangan untuk membantu menyeduh air ketumbar dan menemani saat latihan jalan. Motivasi dan kasih sayang dari orang terdekat adalah obat yang paling manjur untuk membangkitkan semangat hidup pasien stroke. Jangan biarkan penderita stroke merasa sendirian dalam perjuangannya. Kelola emosi dengan baik, hindari marah-marah atau kesedihan yang berlarut-larut. Stres dan depresi akan menghambat proses penyembuhan otak. Carilah hiburan yang menenangkan, seperti mendengarkan musik murotal atau melihat pemandangan hijau. Hati yang gembira akan memicu hormon endorfin yang mempercepat perbaikan sel saraf. Ingatlah bahwa stroke bukanlah akhir dari segalanya. Banyak orang yang berhasil pulih dan bisa beraktivitas kembali dengan normal. Kuncinya adalah kesabaran, ketelatenan, dan keyakinan bahwa kesembuhan itu mungkin. Jangan pernah menyerah meskipun kemajuannya terasa lambat.
karena setiap gerakan kecil adalah kemenangan besar bagi otak. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh pencerahan dan motivasi ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati Bapak dan Ibu sekalian. Pemulihan stroke membutuhkan perjuangan yang menyeluruh dari dalam dan luar. Dengan memanfaatkan air ketumbar untuk membersihkan pembuluh darah dan pijat saraf untuk membangkitkan koneksi otak, Bapak dan Ibu sedang membuka jalan lebar menuju kesembuhan. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Bapak dan Ibu hari ini. Apakah ingin terus meratapi nasib di atas tempat tidur, atau bangkit berjuang merebut kembali kemandirian hidup? Saya sangat berharap Bapak dan Ibu memilih jalan semangat ini demi senyum bahagia orang-orang tercinta yang rindu melihat Bapak dan Ibu berjalan dan berbicara seperti dulu. Satu gelas air ketumbar besok pagi bisa menjadi langkah awal dari perjalanan panjang menuju kesembuhan yang gemilang. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu dengan penuh semangat untuk melakukan aksi nyata kebaikan. Sekarang juga, bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga besar, grup arisan pensiunan, grup alumni sekolah, atau tetangga sebelah rumah yang mungkin sedang merawat anggota keluarga yang stroke. Jangan biarkan ilmu sederhana namun sangat berharga ini berhenti dan mengendap di Bapak dan Ibu saja, karena satu kali klik tombol share dari jari Bapak dan Ibu bisa jadi adalah jawaban doa dan jalan kesembuhan bagi teman atau saudara yang sedang putus asa. Mari kita berlomba-lomba menjadi perpanjangan tangan kebaikan Tuhan untuk menebar manfaat. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus rendah hati dan penuh harap bagi Bapak dan Ibu yang belum menekan tombol subscribe. Tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga, sebagai bentuk dukungan nyata pada channel ini. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu tidak hanya mendukung channel Sobat Sehat Penyakit Dalam untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya dari saya. Pada video selanjutnya yang tak kalah menarik dan dinanti-nanti, insya Allah saya akan membahas secara tuntas tentang cara mengatasi pengapuran lutut yang membuat lansia susah sholat hanya dengan menggunakan bahan kolang-kaling yang sering ada di es campur. Topik yang sangat penting, karena lutut yang kuat adalah kunci mobilitas lansia. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah berlangganan agar tidak ketinggalan informasinya. Saya Dr. Irfan Ali selalu berdoa dengan tulus agar setiap Bapak dan Ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan yang sempurna, kekuatan iman, dan fisik serta saraf yang hidup kembali normal. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya atas perhatian, kepercayaan, dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh dan nasihat saya di channel kebanggaan kita bersama. Sobat Sehat Penyakit Dalam, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah bagi saya dan menjadi jalan kesembuhan, pencerahan, serta kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat kelak. Akhir kata dari saya, minumlah ketumbarmu, pijatlah jarimu, dan bangkitlah dari stroke yang membelenggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat luar biasa untuk kita semua.